Hai, udah lama nggak bikin video kayak gini karena emang kit saya dari semenjak pertama ngerakit nggak ada perubahan, masih gini-gini aja. Gini, gardan bonggol gede masih dipakai, winch PTO pernah, servo pernah saya bikin videonya masih kayak gini juga gitu. Jadi nggak ada yang dirubah dari sini. Seperti yang terlihat, kalau di kit saya nggak ada gearboxnya karena gearboxnya lagi dibongkar. Jadi gearbox pun ini masih gearbox yang sama seperti yang kalian tonton di video 3 tahun 4 tahun lalu itu, karena saya nggak ada perubahan kecuali saya rubah pinionnya. Jadi ini spurnya masih tetap sama, kondisinya dilihat setelah 4 tahun masih cukup bagus karena emang pemasangannya nggak terlalu kencang juga nggak terlalu longgar, jadi nggak ada pinion yang kemakan, gigi yang kemakan itu. Dan pinion pun sama, ini kan aslinya bawaannya 21 apa 20 berapa, 21 kalau nggak salah bawaannya. Nah ini saya ganti pakai yang ini aluminium 15T, lebih kecil, jadi si rasionya jauh lebih gede. Selama ini saya pakai itu, jadi rasio gearnya hampir 5. Dan sekarang saya mau ganti pakai ini belt. Yep, saya mau bikin video tentang cara masang belt karena ini ternyata nggak plug and play. Jadi kita lihat di mana masalahnya, kenapa dia nggak bisa plug and play, khusus di gearbox SCX2. Langsung aja. Oke, kita bongkar dulu. Saya kasih tahu dulu kenapa ini nggak plug and play. Oke, jadi yang pertama, lubang as ini tengahnya aja, ini ke sini tuh udah nggak masuk. Nah, anggap ini dicabut, ini kan clutchnya ya, ini clutchnya, ini dimasukin ke sini aja, ini udah nggak masuk karena di dalam lubangnya itu ada kayak benjolan tuh. Oh, ada kayak benjolannya, jadi bikin si ke as ini tuh udah nggak masuk. Itu udah satu, berarti ini kan harus dibor ulang dengan ukuran diameter as ini kan 5 mili, jadi kita akan bor ulang. Dan pemasangan ini sebetulnya jadi gini, ini tuh ada dua macam. Yang pertama tuh modelnya kayak gini, nah itu sebetulnya buat printer, jadi dia lebih mudah pemasangan. Jadi dia tinggal disekrup dari samping sini, mungkin lubangnya pas kayaknya kalau yang itu, jadi tinggal dimasukin ke sini terus disekrup pakai kunci L, udah selesai. Tapi kalau ini memang lebih kompleks, itu lebih sederhana banget. Tapi kalau dilihat-lihat si beltnya itu lebih kecil, lebih tipis gitu. Tapi kalau ini kan ini lebih tebal, kelihatan si seratnya, beltnya lebih meyakinkan gitu ya, mungkin lebih tahan kuat torsi tinggi. Kalau yang itu nggak tahu juga, tapi kalau bahan ininya sama. Cuman kalau sederhana masang, yang itu lebih sederhana cara masangnya, ini lebih rumit. Oke, jadi ini ada dua macam cara masangnya. Yang pertama saya jelasin aja karena saya nggak mau pakai cara yang pertama. Nah ini kan bagian bawahnya nih, ini di bagian slipper clutchnya tuh bentuknya kayak gini. Oke, nah kalau yang ini kan bulat, nggak ada coakan buat si pinnya gitu. Jadi yang harus kita lakuin adalah bikin coakan persis kayak gini di sini itu. Jadi setelah bikin coakan, nanti kan ini kan ada pinnya tuh ya, tinggal dimasukin aja ke dalam sini setelah dibor ya, tentunya setelah bornya masuk tinggal dimasukin aja dan udah. Begitu aja cara pasangnya. Jadi cuman itu ada resiko kalau masang kayak gitu. Kalau ini kan tebal ya, ini kan bahannya sama-sama alloy, tapi yang ini lebih tebal posisi buat nahan pinnya, sedangkan ini tuh tipis banget. Ini cuma sekitar 1 mili aja, nggak nyampe tebalnya. Jadi kemungkinan kalau misalkan ini dicoak ya, ini dicoak dimasukin ke pen, kan berarti udah satu nggak ada slipper clutchnya, jadi dia posisinya mati. Ketika ditarik dengan torsi tinggi, mungkin ininya bisa patah di sini, bisa selip gitu. Jadi saya putuskan untuk masang cara yang kedua dengan tetap dipakein slipper clutchnya ini. Nah posisi kayak gini, yang ininya dipakai. Jadi yang ini nanti kita akan potong si bagian hitam ini biar dia masuk ke sini. Nanti kan di sini kita kasih karet atau apalah buat clutchnya dia. Jadi tetap nanti posisinya kayak gini. Itu yang bagian hitamnya kita buang, ininya langsung nempel nanti dari skrup dari sini. Oke ya. Pemasangannya kayak gitu. Jadi
Yang pertama harus dilakuin adalah bor dulu harus digedein. Yang kedua kita potong ini dulu. Saya potong dulu. Oke. Setelah dipotong hasilnya kayak gini. Tuh, bornya digedein. Yang bagian tonjolan tadi pakai ukuran bor 5 mili. Jadi nanti masangnya tetap slipper clutchnya ya kalian boleh pakai apa aja, ini clutchnya pakai karet, kalau saya mau pakai karet lah, ini aja. Set. Nah tuh, jadi langsung setelah dipotong nggak perlu diapa-apain lagi, tinggal dipasang bearingnya, pernya dikencengin. Wah, ini agak effort ngencengin ininya nih, karena kita harus press ininya dulu biar dia bisa ketekan. Sebentar. Oke, jadi ternyata susah banget masang pernya karena ini ketebelan tuh, jadinya si pernya nggak bisa dipres. Mungkin harus pakai alat khusus yang bisa ditekan ngepres baru bisa masuk. Yang penting kencang aja dulu lah, kalau nggak kencang kan nanti bisa slip. Jadi sekarang tinggal kita pasang pinionnya aja, posisinya dipasin kayak gini. Kita cek dulu ditutupnya mentok atau enggak. Sepertinya ada sedikit masalah dan dia mentok. Ternyata tetap nggak masuk. Ada beberapa konsekuensi yang harus diterima kalau mau pasang kayak begini. Jadi salah satunya adalah cover ini nggak bisa ketutup karena posisinya ketebelan. Si posisi bagian ininya nggak masuk, si bagian itunya juga terlalu tebal kan, nih pulinya terlalu tebal, jadinya dia terlalu maju ke depan sehingga dia nggak bisa ditutup gitu. Padahal ini kerugian banget. Saya mah pengennya ditutup sebetulnya. Kalau bisa ditutup tuh dia lebih bersih kan. Di sininya kan juga ada tulisan nih, tuh do not crimp. Nah, do not crimp, jadi nggak boleh ada penghalang ya. Memang kalau di belt tuh nggak boleh ada penghalang. Udah, kita tinggal sesuaiin aja kekencangannya, jangan terlalu kencang, jangan terlalu kendor juga. Nah, segini aja lah. Oke, sudah tuh, dia nggak terlalu kendor, nggak terlalu kencang. Dan ini masih bisa diputar pakai tangan. Kita ambil tesnya dulu sebentar. Oh iya, untuk rasio jelas kayaknya tinggian yang pakai gear ini pasti rasionya lebih kecil. Ini masih agak berisik karena posisi si gear-gear yang ada di dalam ini kan udah bearingnya juga bukan bearing yang bagus. Ini udah bisa dilihat tuh, udah pada goyang itu. Jadi ya memang kualitasnya udah dari 4 tahun yang lalu, jadinya nggak bisa sening kalau misalkan bearingnya diganti baru gitu. Cuman ya tetap kalau misalkan jalan tetap lebih hening daripada gigi itu yang pakai spur pinion. Jadi tasnya pakai ini aja dulu. Posisinya dia nggak meleot, masih tetap lurus. Oh iya, saya punya tips nih. Kalau misalkan si batang ini ya, ini kan batang ini ke dalam itu, kalau misalkan pasti kan goyang tuh kalau udah lama. Nah, di bagian belakang ini kasih karet aja. Di bagian paling belakang ini kan ada masuk bearing di sini ya. Nah, itu kalau nggak dipotongin aja segini aja nih, kecil aja, tipis aja. Kalau seret berarti kalian kurang tipis motong ininya. Kalau ada sih karet yang kecil, tapi kalau nggak ada pakai ini aja, pakai tub yang dipanasin. Taruh di paling bagian belakang setelah bearing, kan ada batangnya masuk ke bearingnya. Nah, sebelum bearing itu dimasukin ini. Itu pasti si ininya nggak akan terlalu goyang. Ini kita tes kalau misalkan dengan putaran yang lebih tinggi. Ini langsung saya colokin pakai baterai 2S. Tuh.
masih tetap bunyi, tapi lihat posisinya stabil putarannya tuh, baik yang pinion itu. Jadi ini suaranya tuh juga suara dari motor juga, nggak terlalu hening juga. Motornya kan motor udah berlumpur, udah saya bersihin, berlumpur lagi, bersihin, berlumpur lagi. Jadi ya, nah ini posisinya yang penting diputar gini nggak seret aja tuh. Ini kan enteng banget diputar. Jadi kalau misalkan diputarnya nggak seret ya berarti posisinya udah pas gitu ya. Untuk pemasangan ini yang jelas konsekuensinya tadi ini nggak bisa ditutup. Kalau mau pasang, saran saya sih tetap pakai cara yang kedua aja, yang pakai slipper clutch, karena lebih aman. Jadi nggak, kalau stuck dia masih tetap bisa spin gitu. Dan kalau misalkan antisipasi di lapangannya putus atau apa, kan kita gantinya cukup tinggal pasang ini aja, pasang ini, ganti pinion, udah bisa jalan lagi. Jadi nggak terlalu banyak dimodif. Cuman ya itu, tinggal saya pikirin gimana caranya ini bisa ditutup biar bisa rapat. Karena kalau build kayak gini, dalam pemahaman saya tuh akan lebih awet kalau misalkan tertutup gitu. Jadi nggak kena kotoran yang gede-gede gitu. Kalau sekedar debu atau air kotor biasa aja sih masih nggak masalah. Cuman kalau udah kita kan mainnya lumpur yang parah banget. Oke ya, gitu aja videonya. Jadi memang gak ada yang bisa di-upgrade lagi di kit ini. Ya paling kayak gini-gini aja, memperbaiki yang rusak-rusak, sampai shock aja tuh belum diganti. Itu yang penting bisa jalan, bisa main bareng. Oke, sampai ketemu di tempat kita main selanjutnya. Bye bye, makasih udah nonton.